Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi serta Rasul kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan mengenai tema yang baru atau tema lanjutan dari pekan yang lalu, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit bagian 3. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Jika begitu, mohon simak video ini hingga selesai ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada benda-benda langit. Namun, sebelumnya, apakah teman-teman telah mengetahui benda-benda langit? Lalu, bagaimana jika benda-benda langit tersebut dijelaskan berdasarkan pandangan Islam? Jika belum mengetahui, teman-teman dipersilahkan untuk memperhatikan penjelasan yang Bapak sampaikan ya. Teman-teman, kita pasti telah mengetahui ya bahwa benda-benda langit itu sangat banyak sekali dari jumlahnya dan juga jenisnya. Namun, ada beberapa contoh benda-benda langit yang dapat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, planet, bintang, matahari, bulan, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui ya bahwa ada nama sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang benda-benda langit tersebut, yaitu ilmu astronomi. Lalu bagaimana ya teman-teman dengan pandangan Islam tentang benda-benda langit tersebut? Apakah benda-benda langit tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia atau tidak ada fungsi untuk kehidupan ini? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan benda-benda langit tersebut dengan berbagai manfaat dan fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, teman-teman, hari ini insya Allah akan Bapak sampaikan tentang manfaat atau fungsi dari benda-benda langit. Namun, pertemuan ini kita akan membahas fungsi atau manfaat dari matahari, bulan, dan bintang dalam kehidupan ini ya. Fungsi matahari secara umum dan pandangan Islam yaitu: pertama, matahari sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Kedua, matahari sebagai penerang tata surya. Ketiga, matahari sebagai penunjuk waktu sholat bagi umat Islam. Dan yang keempat, matahari sebagai perhitungan kalender atau yang biasa disebut kalender Masehi. Kemudian
Fungsi bulan secara umum dan pandangan Islam yaitu: pertama, bulan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Kedua, bulan sebagai satelit bumi. Dan yang ketiga, bulan sebagai perhitungan kalender atau yang biasa disebut kalender Hijriyah. Lalu, fungsi bintang secara umum dan pandangan Islam yaitu: pertama, bintang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Kedua, bintang sebagai penunjuk arah bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh di malam hari. Ketiga, bintang sebagai perhiasan langit dunia. Dan yang keempat, bintang sebagai pelempar syaitan yang mencuri berita di langit. Nah, itu ya teman-teman, manfaat atau fungsi dari adanya matahari, bulan, dan bintang dalam kehidupan ini berdasarkan pandangan secara umum dan pandangan secara Islam. Kita harus meyakini bahwa apapun yang tercipta pada alam semesta ini pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak sia-sia. Semoga dengan pembahasan materi ini dapat menambah wawasan kita dalam berusaha menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Dan pastinya dapat menambah nilai keimanan kita dalam berislam. Amin. Jika begitu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.